Baik, saya diberi tugas untuk membawakan mengenai caveats pada manajemen hepatitis B, C pada HIV koinfeksi. Jadi dari judulnya ini cukup menarik sebetulnya. Kalau tadi Dr. Evi sudah bicara mengenai HIV pada autoimun, mudah-mudahan nanti dengan paparan ini bisa sedikit menambah juga informasi mengenai tata laksana hepatitis koinfeksi dengan HIV. Ini outline saya. Kemudian kita bahas sedikit mengenai epidemiologi hepatitis dan HIV. Kita lihat dari Riskesdas 2013, sebetulnya prevalensi monoinfeksi pada hepatitis B ini sudah lumayan menurun di 7%, di tahun sebelumnya itu sekitar 10%. 2018 walaupun tidak ada data spesifik hepatitis B, cuma kisarannya masih tetap sama sekitar 7%. Kemudian kalau kita lihat dari penduduk Indonesia 250 juta, 2016 ini hepatitis B yang mulai infeksi masih ada 17 jutaan pasien sebetulnya. Dan ini baru terdiagnosis 2% sebetulnya. Jadi masih banyak sebetulnya yang belum terdiagnosis. Untuk hepatitis B sendiri, itu kita mengenal adanya 4 genotype, dan di Indonesia kebanyakan genotipenya B. Tentunya genotype ini untuk terapi sebetulnya tidak terlalu penting, tetapi kalau misalnya kita mau melihat karakteristik hepatitis B untuk apa genotipenya, sebetulnya kalau kita tahu genotype C itu lebih banyak yang menimbulkan hepatocellular carcinoma tentunya. Jadi hanya untuk tahu, dan juga kalau kita memberikan interferon misalnya, ya tentunya yang paling responsif ya genotype A. Tapi kalau misalnya hanya memberikan obat oral hepatitis B, tentunya pemeriksaan genotype ini tidak menjadi suatu keharusan ya untuk kita cek. Sedangkan hepatitis C dari Riskesdas 2017 ini dapatkan sekitar 1%. Jadi kalau penduduk Indonesia 250 juta, itu sekitar 2,5 juta orang yang hepatitis C. Nah, hepatitis C ini ada genotype. Kalau tadi hepatitis B itu genotipenya ABCD, kalau hepatitis C genotype ini 1, 2, 3, 4 sampai 7 sebetulnya. Yang dipakai mungkin sampai 6, dan di Indonesia ini kebanyakan genotypenya 1 ya, 1B terutama. Dan di Indonesia orang-orang hepatitis C itu dapatnya transmisinya lebih banyak karena penasun ya, IVDU. Jadi ya, karena kita lihat banyaknya keturunannya juga karena penasun, tentunya transmisi bareng dengan HIV menjadi lebih sering. Nah, kalau kita lihat prevalensi tadi kan yang monoinfeksi, sekarang kalau misalnya prevalensi hepatitis B dengan HIV itu bisa ada sebanyak 5-20% di seluruh dunia. Kalau hepatitis C dengan HIV sekitar 2-15%. Ya, ini tentunya tidak heran karena memang transmisinya kan sama ya, lewat jarum suntik, hubungan seksual, kemudian kontak darah yang terkontaminasi. Nah, perbedaan prevalensi daripada koinfeksi tentunya ini sangat dipengaruhi oleh pola transmisi yang berbeda di berbagai negara. Contohnya ya seperti hepatitis B di Asia dan di Eropa ataupun di Amerika berbeda nih prevalensinya, karena memang pola transmisinya berbeda-beda di region tersebut. Nah, ini data di RSCM, data Dr. Evi dan kawan-kawan nih, walaupun cukup lama ya, 2004-2009, tapi ini data diambil dari pasien HIV yang cukup banyak, 3.600 lebih. Kemudian nanti Dr. Evi bisa ada data lagi nih yang lebih baru ya. Ini tapi cukup besar, dan di sini di center POC di RSCM bahwa pada pasien HIV itu sekitar 67,9% itu ternyata anti-HIV-nya positif. Kemudian 11,7 itu ABCD-nya positif, dan yang dapat ketiganya sekitar 5,9%. Ini di senternya Jakarta. Kalau kita lihat center yang di Sarjito misalnya,
Ya walaupun memang tidak sebanyak yang tadi 3.600 di Sarjito, ini hanya 126. Tapi kita lihat ini agak berbeda nih. Kalau di Sarjito malah yang koinfeksi dengan B-nya lebih banyak, 34,1%. Sedangkan hanya dengan C itu hanya 3,2%. Sedangkan dengan ketiganya 4,8%. Jadi agak berbeda gitu ya. Tentunya ini harus kita lihat lagi karena sedikit populasi yang diperiksakan ya, pasien HIV-nya untuk dicek hepatitis B dan hepatitis C. Kemudian kita bahas sedikit mengenai tata laksana koinfeksi hepatitis B dan HIV. Ini mengingatkan kembali bahwa hepatitis B ini merupakan hepatitis DNA ya, hepatitis virus yang DNA, terdiri dari 3.200 pasang basa. Jadi beda dengan HIV punya RNA, jadi kalau B ini DNA. Dan tentunya kalau tata laksana ada B dan HIV, kita harus melihat apakah obat-obat yang digunakan itu bisa digunakan untuk keduanya, jadi biar lebih efisien gitu ya. Jadi kalau kita lihat obat antivirus di hepatitis B itu dari semua obat hepatitis B itu mungkin hanya 4 lah yang mempunyai efek sebagai anti HIV juga, yaitu tenofovir, emtricitabine, amifudin, dan entecavir. Kalau dulu kadang kita harus obat hepatitis B, tapi kemudian HIV-nya belum perlu diobati, karena zaman dulu kan misalnya HIV harus diobati, kalau misalnya CD4 di bawah 350 atau terakhir di bawah 500, tapi terakhir kan sudah tidak lagi melihat CD4. Nah dulu, jadi kalau misalnya kita mau mengobati hepatitis B dan HIV-nya belum perlu diobati, maka pilihan kita dulu ke telbifudin atau ke adefovir. Tapi saat ini semua pasien HIV saya pikir tidak lagi menggunakan itu untuk sebagai indikasi diberikan ARV. Sehingga pilihan utama untuk pengobatan koinfeksi hepatitis B dan HIV ya backbone-nya ataupun base-nya pasti menggunakan ini. Tenofovir, emtricitabine, amifudin, entecavir mungkin jarang, tapi nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, sekedar mengingatkan kembali bahwa kita kalau di hepatitis B kronik monoinfeksi, artinya cuma hepatitis B saja yang tidak ada HIV, itu kita tidak langsung kalau HBsAg positif itu pasti akan kita berikan antivirus. Jadi harus kita kenali dulu fasenya. Di hepatitis B itu ada 4 fase: fase imunotolerance, immune clearance, inactive carrier state atau low replicative, dan fase reaktivasi. Dari 4 fase ini hanya ada 2 fase yang aktif, yaitu di immune clearance dan reaktivasi. Immune clearance itu miliknya hepatitis B kronik yang HBAG positif, dan reaktivasi fase aktif yang miliknya si HBAG negatif. Jadi kita harus kenali dulu fase ini. Kita harus mengenali hanya di fase immune clearance dan reaktivasi di mana kita bisa memberikan antivirus untuk menginfeksi. Kalau misalnya kita tidak mau melihat fase ini, maka kita lihat syarat lain. Boleh di fase apapun diobati, cuma syaratnya adalah fibrosisnya harus minimal F2, fibrosis 2, atau ya kalau sirosis apalagi, sirosis kan F4. Jadi ada syarat dan ketentuan kalau kita memulai memberikan antivirus pada hepatitis B kalau mono. Nah, tapi kalau misalnya hepatitis B dengan HIV itu ada barengan itu, ya berdua dia bercokol gitu ya di pasien kita. Pertama, virus hepatitis B itu akan jauh lebih banyak pada pasien HIV karena mungkin imunokompromis ya. Jadi dia lebih tinggi level BVDNA-nya sehingga transmisi akan lebih tinggi, sembuh spontan juga akan lebih kecil ya, progresi juga akan menjadi lebih banyak. Jadi kalau misalnya pasien hepatitis B menjadi sirosis perlu waktu 15-25 tahun mungkin, tapi kalau misalnya sudah ada HIV di situ maka tidak lebih dari 10 tahun, kurang dari 10 tahun mungkin akan jadi sirosis. Nah, berdasarkan hal ini maka berbagai guidelines ya seperti dari European Association Study of the Liver dari ISO itu merekomendasikan kalau ada pasien hepatitis B dengan HIV itu nggak perlu lagi ngelihat fase-fase di hepatitis B-nya ya, atau hidung CD4 lah untuk pasien HIV ya, jadi harus diobati langsung hepatitis B-nya. Jadi nggak ada lagi syarat ketentuan berlaku yang harus dilihat pada pasien hepatitis B yang menginfeksi tadi gitu. Karena tadi progresinya menjadi sirosis sangat tinggi, jadi harus segera dimulai. Nah, begitu juga dengan APASL. Jadi Asosiasi Asia Pasifik juga merekomendasikan bahwa kalau
hepatitis B pada HIV, nggak lagi perlu ditimbang-timbang imunologis gitu ya, virologis, histologis gitu ya. Berikanlah terapi pada hepatitis B. Dan yang direkomendasikan adalah pemberian tenofovir, direkomendasikan yang dengan emtricitabine atau lamivudine. Dan tambahkan lagi agent ketiga untuk HIV-nya. Nah ini kan berbeda ya. Mungkin kalau misalnya di monoinfeksi kita menggunakan satu antivirus cukup. Karena sebetulnya tenofovir itu punya high barrier resistance yang tinggi dan juga potensi antivirus yang sangat tinggi. Jadi kita nggak terlalu khawatir untuk resistensi. Tapi tentu berbeda kalau kita mengobatin hepatitis B yang ada HIV-nya, gitu. Karena ya untuk mencegah supaya tidak resistensi di HIV maka tidak bisa menggunakan hanya satu antivirus, harus dikombinasi, ya seperti yang kita tahu. Nah ini PNPK HIV 2019 bahwa memang dianjurkan kalau misalnya ada koinfeksi hepatitis B dan HIV itu TDF base yang harus diberikan. Ini keduanya bisa digunakan juga dengan memberikan zitofudin, ya, dengan lopinavir ritonavir sebagai second line. Nah, jadi kafiat yang harus diperhatikan apa nih? Kafiat artinya sesuatu yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita pikirkan ya dalam pemberian antivirus hepatitis B dan HIV. Jadi hal-hal yang melimitasi pemberian antivirus ini. CD4 tentunya tidak, karena CD4 tidak lagi menjadikan patokan karena obat kita adalah obat oral. Kalau interferon mungkin iya. Kalau dulu kasih interferon harus CD4-nya di atas 350, tapi sekarang ini tidak. Infeksi oportunistik juga tidak menjadi masalah. Kalau pakai interferon iya. Berarti infeksi oportunistik harus diobati dulu. Kalau ada CMV harus diobati sampai beres, PCP harus beres, baru bisa dikasih interferon. Tapi kalau misalnya obat oral, tenofovir ya tentunya tidak ada masalah kalau untuk pasien hepatitis B. Berarti fibrosis, kalau misalnya mau infeksi, iya. Harus fibrosis 2 minimal baru diberikan. Tapi kalau misalnya ada HIV, delta fibrosis tidak menjadi hal yang perlu diperhatikan. Bisa dikasih tanpa delta fibrosis apapun. Level ABCDNA, kalau misalnya mau infeksi, iya. Kalau misalnya AG positif, kita tahu ABCDNA levelnya harus di atas 20.000 dulu, baru mengindikasi. Kalau yang AG negatif di atas 2.000. Tapi kalau sudah ada HIV, itu tidak lagi menjadi patokan. Karena level berapapun, ada HIV harus diobati. VL HIV juga tidak menjadi masalah, gitu ya. Artinya mau berapapun terdeteksi, tidak terdeteksi, berapapun harus diberikan hepatitis B-nya. Nah, sekarang mengenai fungsi ginjal. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas. Jadi kalau misalnya untuk tenofovir pada pasien mono ya, itu kalau misalnya pasien yang diberikan TDF, tenofovir disoproxil fumarat, itu kalau pasien kita ada penyakit ginjal ataupun ada masalah bone disease, maka itu dianjurkan untuk di-switch dengan entecavir ataupun tenofovir alafenamid. Dan kalau kita lihat, kita ganti TDF dengan entecavir secara potensi antivirus dan normalisasi daripada SGPT itu sama baiknya. Jadi kalau masalah khasiat, efektivitas sama, ya. Cuma entecavir lebih friendly untuk kidney. Nah, bagaimana kalau misalnya TDF base yang tadi kita berikan pada ARV pasien HIV itu tidak aman, atau misalnya kita lihat pasien HIV kita yang dapat tenofovir untuk ngobatin hepatitis B-nya sekaligus HIV-nya itu fungsi renalnya makin memburuk. Ini ada suatu rekomendasi dari Australian Guidelines ya. Dianjurkan kalau bisa ya untuk diganti tenofovir dengan entecavir. Tentunya tidak entecavir tunggal, tapi harus dikombinasi dengan lamivudine dan emtricitabine. Jadi fungsi ginjal ini merupakan suatu caveat yang harus dilihat ya, hal-hal yang harus diketahui, harus yang diwaspadai kalau kita memberikan obat hepatitis B pada HIV. Kemudian bagaimana dengan interaksi obat? Karena pasti obatnya banyak, kemudian dengan obat-obat ARV bagaimana? Kalau kita lihat tadi obat-obat hepatitis B yang digunakan bersamaan dengan ARV secara umum, ya regimen umum untuk ARV, tenofovir, emtricitabine, lamivudine, dan entecavir itu dengan NRTI dan TI dan integrasi inhibitor yang sering kita gunakan ya, yang apapun yang ada di Indonesia itu kita lihat hampir tidak ada yang kontraindikasi. Mungkin ada yang
berapa harus diperhatikan, tapi ternyata ini tidak ada kontraindikasi. Jadi ya istilahnya aman lah untuk interaksi antara tenofovir, emtricitabine, lamivudine, dan entecavir kalau mau diberikan dengan NLTI, PI ataupun integrasi inhibitor yang ada di Indonesia. Jadi untuk interaksi obat seperti tidak ada. Jadi kalau untuk caveat untuk hepatitis B, antihepatitis B dan HIV, terutama yang tenofovir base, maka fungsi ginjal lah yang perlu menjadi perhatian. Ini tentu menjadi lebih simpel kerjaan kita karena kita tidak lagi perlu memikirkan hal-hal yang banyak perlu diperhatikan seperti eranya pemberian interferon untuk hepatitis B. Sekarang mengenai koinfeksi hepatitis C dan HIV. Mungkin sama dengan HIV ya, hepatitis C ini merupakan virus RNA. Tentunya beda ini ya, site infeksinya. Nah, di konsensus kita untuk monoinfeksi ini masih memasukkan interferon. Jadi ada 3 pilihan terapi untuk hepatitis C, ya. Jadi bisa interferon base dengan ribavirin, bisa interferon dikombinasi dengan DAA, bisa juga tanpa interferon DAA. Nah, yang DAA ini atau drug direct acting antiviral ini yang sekarang ini menjadi obat utama. Yang mana interferon sudah ditinggalkan saat ini, sudah hampir tidak digunakan lagi. Nah, DAA ini adalah merupakan suatu breakthrough sebetulnya. Mulai ada di tahun 2013, dan ketika ada DAA ini untuk obat oral hepatitis C ini mengubah sekali nih permainan dalam pengobatan hepatitis C. Pertama, DAA itu angka efektivitasnya tinggi, kesembuhan pasiennya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan interferon. Kalau zaman dulu orang hepatitis C HIV diberi interferon itu sangat rendah, bisa kurang dari 50% keberhasilannya. Sedangkan kalau bukan obat ini, ternyata orang HIV hepatitis C itu kesembuhannya sama dengan pasien hepatitis C yang mulai infeksi. Kemudian interferon kita tahu efek sampingnya banyak. Jadi banyak juga yang gagal pengobatan, stop pengobatan sebelum selesai. Tapi DAA itu efek sampingnya juga sedikit, obat oral. Dan karena misalnya bukan obat suntik, tentunya dengan obat minum kepatuhan akan jauh lebih baik. DAA ini ada 3 kelas, ya, 3 golongan. Jadi ada NS34 aprotease, biasa belakangnya itu previr. Jadi kalau ada obat DAA hepatitis C, tinggal kita lihat belakangnya aja. Kalau belakangnya seperti simeprevir, glecaprevir, pasti golongan NS34 aprotease. Kemudian ada golongan NS5B polimerase, belakangnya bufir, biasanya sofosbuvir, dasabuvir. Kalau NS5 inhibitor, belakangnya asfir, seperti daclatasvir, ledivasvir. Dan pengobatan hepatitis C ini sama, jadi kombinasi ya seperti di HIV misalnya, karena pertama untuk meningkatkan efektivitas dan juga menurunkan resistensi. Dan yang paling umum digunakan biasanya adalah pengobatan DAA dengan sofosbuvir base. Jadi banyak menggunakan sofosbuvir dengan daclatasvir, sofosbuvir ledivasvir, sofosbuvir velpatasvir. Walaupun sebetulnya ya tanpa sofosbuvir pun bisa gitu ya. Seperti glecaprevir, bentasvir, daclatasvir, ombitasvir dengan asunaprevir bisa. Cuma menggunakan sofosbuvir dengan kombinasi lain itu biasanya lebih baik karena pangenotype. Jadi kalau misalnya menggunakan kombinasi tanpa sofosbuvir, biasanya itu tidak pangenotype. Artinya kalau kita menggunakan tanpa sofosbuvir, kita harus cek dulu genotype hepatitis C-nya. Karena tidak spesifik untuk semua genotype di hepatitis C. Kecuali pengecualiannya mungkin yang obat terakhir yang ada, glecaprevir, bentasvir, tapi tidak masuk di Indonesia. Ini hanya satu obat regimen DAA yang pangenotype yang tidak menggunakan sofo, gitu ya. Tapi secara umum kalau mau pangenotype mengenai semua genotype hepatitis C, kita harus menggunakan sofosbuvir base. Nah, sama seperti tadi, kalau hepatitis C tanpa HIV, biasanya pasien hepatitis C itu bersirosis sudah pada tua-tua umurnya. 70 tahun ke atas, 60 tahun baru sirosis. Karena memang dia perlu waktu lama untuk menjadi sirosis. Tapi kalau ada HIV, udah campur tangan, udah ikutan di situ, maka perlu waktu 7 tahun. 7 tahun sudah jadi sirosis. Makanya banyak pasien yang HIV dan hepatitis C itu kadang baru umur 30 udah sirosis. Kadang dikontrol semua, HIV-nya, VL-nya selalu rendah, CD4 bagus gitu ya, infeksi oportunistik teratasi, cuma hepatitis C-nya nggak diobati. Akhirnya pasiennya meninggalnya gara-gara sirosis dengan komplikasinya, bukan karena HIV-nya, itu sering. Ya, tapi saat ini udah banyak pasien HIV yang sadar bahwa sebetulnya ya hepatitis C ini harus diobatin, karena
mereka khawatir HIV-nya baik-baik saja, ternyata yang menyebabkan kematian lebih banyak karena hepatitis C-nya, karena sirosisnya kemudian jadi hepatoma. Nah, karena progresi ini, maka di berbagai guidelines, termasuk guidelines yang ada di kita, itu kalau pasien hepatitis C ada koinfeksi dengan HIV, itu juga lihat-lihat lagi, pokoknya obatin selama ACV-RNA-nya terdeteksi. ACV-RNA terdeteksi ada HIV, atau misalnya dia kombinasi dengan hepatitis B. Jadi hepatitis C, hepatitis B itu indikasi bahwa ini harus diobatin hepatitis C-nya. Karena progresi menjadi cirrhosis dan liver cancer-nya sangat tinggi. Jadi nggak lihat lagi yang lain. Pokoknya kalau ada HIV itu udah syarat mutlak, terapi harus disegerakan. Hepatitis C. Nah, sekarang caveats-nya nih, hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, kita ketahui kalau menggunakan DA, berarti siapa? CD4 tentunya tidak, karena kita kalau menggunakan saat ini DA tidak lagi perlu. Tidak seperti interferon, harus CD4-nya di atas 350. Infeksi oportunistik juga tidak, karena tidak lagi menggunakan interferon yang harus semuanya udah beres dulu, stabil baru berikan. Jadi tidak, jadi mau ada PCP, mau ada CMV-nya gitu ya, silakan bisa diobati bareng dengan obat DA hepatitis C. Level ACV-RNA juga tidak. ACV-RNA mau berapapun juga tidak akan menjadi indikasi, kecuali dulu interferon iya. Interferon kalau di atas 500.000, 800.000 itu menyebabkan interferon harus lebih panjang durasinya. Tapi kalau untuk DA ya tidak. VL HIV juga tidak terpengaruh, mau masih positif terdeteksi, kemudian hepatitis C tidak ngaruh, bisa diberikan juga DA. Genotype mungkin kalau misalnya DA yang diberikannya bukan sofosbuvir base ya, seperti sofosbuvir dacla, sofosbuvir velpa misalnya, ya tentu genotype perlu. Tapi saat ini yang ada di kita, yang obat program juga itu pangenotype. Jadi nggak penting lagi kita mencek genotype hepatitis C. Sekarang tinggal derajat fibrosis. Apakah derajat fibrosis ini perlu diperhatikan dalam memberikan obat DA dan hepatitis C? Coba kita lihat. Ternyata kalau kita berikan sofosbuvir dacla misalnya, yang akan sering diberikan pada pasien kita, yang juga buat program yang saat ini menjadi backbone yang diberikan untuk pasien hepatitis C baik mono ataupun koinfeksi, itu kalau cirrhosis tentunya beda durasinya, menjadi 24 minggu semua, genotype apapun, gitu ya. Kecuali kalau mau diperpendek kita berikan ribavirin. Jadi tentu kalau pasien hepatitis C HIV yang kita perlu mengecek status fibrosis pasien karena sangat berhubungan dengan durasi. Kemudian dengan fungsi ginjal bagaimana? Jadi hampir semua obat DHA itu semua di metabolismenya di liver, kecuali velpatasvir dan sofosbuvir. Metabolitnya mereka itu diekspresikan di urin, sehingga ini menjadi concern untuk pasien-pasien yang fungsi ginjalnya tidak baik. Juga di konsensus kita 2017 dinyatakan, kalau misalnya GFR-nya pasien kita kurang dari 30, regimen berbasis sofosbuvir itu tidak direkomendasikan. Kecuali genotype 23 boleh saja digunakan, tapi juga harus dipantau ketat. Jadi ini ada keterbatasan nih, ada hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau ngasih sofosbuvir pada pasien dengan fungsi ginjal. Ini baik pada mono ataupun pada pasien koinfeksi. Nah, ini menjadikan alasan kenapa sofo itu menjadi concern untuk diberikan pada pasien-pasien yang ada fungsi ginjal. Kita lihat sofosbuvir yang zat aktifnya itu AUC-nya itu hampir 2 kali lipat dibandingkan yang normal dengan orang-orang yang end-stage renal disease. Sedangkan Cmax-nya juga kira-kira 2 kali lipat zat aktifnya. Sedangkan metabolit daripada sofosbuvir, metabolit daripada si sofo itu bentuknya dalam bentuk GS33107 itulah metabolit daripada sofosbuvir. Itu kalau pada pasien end-stage renal disease itu AUC-nya bisa 10 sampai 12 kali lipat daripada normal. Itu juga Cmax-nya. Konsentrasi maksimumnya di darah itu bisa sampai 10 kali lipat. Gitu. Itu menjadi concern kalau misalnya pasien dengan end-stage renal disease yang GFR kurang dari 30, kurang 15 itu, karena ada akumulasi ini yang khawatir efek samping daripada sofosbuvir pada pasien-pasien yang fungsi ginjalnya terganggu, terutama yang udah CKD stage 5 ya, atau yang sudah end stage. Sehingga fungsi ginjal tentu menjadi caveat ataupun hal yang perlu diperhatikan kalau kita menggunakan DHA untuk hepatitis C pada pasien HIV. Kemudian bagaimana dengan interaksi obat? Tadi juga Dr. Evi sudah menyatakan karena obat banyak digunakan terutama pada pasien HIV. Gimana dengan DHA pada pasien hepatitis C yang mendapat ARV?
Jadi ini adalah NRTI yang sering digunakan, abacavir, efdruxitabin, lamivudin, tenofovir, zidofudin, maupun stafudin masih ada. Itu kita lihat bahwa intinya kalau kita menggunakan obat-obat DAA yang ada di Indonesia saat ini, amanlah untuk NRTI. Kecuali kalau kita menggunakan interferon ribavirin, itu tentunya harus ada hal lagi PR untuk kita perhatikan interaksinya. Tapi kalau kita menggunakan DAA oral, NRTI yang kita gunakan saat ini untuk pasien HIV, ya cukup aman. Sekarang bagaimana untuk yang NRTI-nya? Ada efavirenz, nevirapin yang sering kita gunakan. Yang jelas kalau misalnya menggunakan DAA yang ada previr-previrnya sudahlah, udah pasti harus dicegah, ataupun velpatasvir. Jadi tadi seperti saya katakan bahwa untuk yang pangenotype itu yang ada di kita sofosbuvir daclatasvir, sofosbuvir velpatasvir. Jadi terus terang, jadi kalau sofosbuvir velpa tidak bisa kita gunakan, apalagi kalau dia diberikan dengan efavirenz dan nevirapin. Nah, yang menjadi PR juga di sini adalah daklanya. Daclatasvir kalau dia ada efavirenz dan nevirapin itu ada interaksi. Jadi daclatasvir itu konsentrasi di serum menjadi menurun, ada interaksi. Jadi kalau diberikan efavirenz dan nevirapin, maka kita perlu adjust daklanya yang tadinya 60 menjadi 90 mg. Jadi hanya itu PR-nya. Kalau kita memberikan sofodakla dengan adanya efavirenz atau nevirapin yang kita berikan untuk regimen ARV-nya. Kemudian bagaimana dengan PI? Ya, PI yang ada di sini mungkin yang sering dipakai lofinavir, ritonavir. Jadi kalau udah ada previr dari DAA jelas nggak bisa. Simeprevir, elbagrazo ini nggak bisa nih. Jadi kalau misalnya nanti pilihan kita pasien gangguan fungsi ginjal, kita nggak mau pakai sofo misalnya. Kita pakai yang paling sering elbasvir dan grazoprevir karena memang ada di Indonesia itu. Tapi ternyata ARV-nya dapat PI-nya lofinavir, ritonavir. Mau nggak mau harus ngalah nih. Ya. PI-nya mungkin harus diganti. Gitu. Atau ya kalau misalnya itu ya kita bisa juga ganti si DA-nya, si elbagrazonya menjadi sofodakla misalnya. Karena kan lofinavir, ritonavir tidak ada interaksi dengan sofo dan daclatasvir. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan, interaksi obat DAA, direct acting antiviral pada hepatitis C dengan obat-obat ARV. Bagaimana dengan integrasi inhibitor? Saat ini kan ada dolutegravir ya yang kita gunakan ya pada TLD misalnya. Untuk dolutegravir ini aman. Jadi intinya kalau mau ngasih TLD ya paling yang paling aman tuh. Jadi tenofovir ya tadi tidak ada interaksi, lamivudin tidak, dolutegravir untuk obat DAA paling enak. Jadi kalau mau peaceful of mind gitu ya, nggak mau mikirin lagi, kalau mau ngasih obat DAA hepatitis C dan ARV-nya yang aman, nggak usah mikir interaksi ya kasih TLD. Jadi sepertinya tidak akan ada interaksi yang perlu kita khawatirkan. Ya. Jadi kalau misalnya caveat pada DAA hepatitis C, yang perlu kita perhatikan terjadi fibrosis tadi, karena berhubungan dengan lamanya pemberian DAA, kemudian fungsi ginjal terkait sofosbuvir ya, yang perlu diperhatikan karena ada akumulasi, kemudian interaksi obat tadi seperti daclatasvir dan efavirenz dan nevirapin terus diperhatikan, kemudian velpatasvir tidak juga boleh diberikan karena ada interaksi dengan nevirapin dan efavirenz. Jadi ya 3 hal ini yang kita perlu perhatikan kalau kita mau ngobatin pasien hepatitis C dengan DAA ya, dan pemberian berbarengan dengan ARV. Jadi sebagai kesimpulan, prevalensi koinfeksi HIV dan hepatitis C ini masih cukup tinggi. Adanya infeksi HIV menjadikan hepatitis B dan hepatitis C itu menjadi prioritas untuk segera diobati. Ini dihubungkan dengan progresi menjadi sirosis hepatis yang jauh lebih cepat. Dan hal yang perlu diperhatikan atau caveats ya dalam pemilihan terapi hepatitis B koinfeksi HIV itu hanya fungsi ginjal, terutama yang tenofovir base. Kalau misalnya ngasih ARV-nya nggak tenofovir base, misalnya pakai entecavir gitu ya, atau mau pakai zidofudin plus lamivudin emtricitabine, tentunya tidak menjadi tidak menjadi hal yang perlu kita pikirkan gitu ya. Tapi yang penting, yang jelas kalau misalnya ARV-nya kita kasih tenofovir base buat ngobatin juga hepatitis B-nya, tolong fungsi ginjal diperhatikan. Saya rasa juga sama di ARV yang tidak ada hepatitis B-nya, kalau yang pakai tenofovir base, fungsi ginjal ini menjadi perhatian. Kemudian untuk hepatitis C, yang perlu diperhatikan kalau mengobati bersamaan dengan koinfeksi HIV, derajat fibrosis,
karena berkaitan dengan lamanya durasi pemberian obat DAA. Fungsi ginjal terkait dengan sofosbuvir yang diekspresikannya di ginjal, ya. Kemudian interaksi obat yang tadi, misalnya Dakla dengan efavirenz nevirapin, gitu ya, Velpa yang tidak bisa diberikan, ya, karena hampir berinteraksi dengan semua NRTI, gitu ya. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita memberikan DAA pada pasien HIV. Baik, mungkin Dokter Ketut itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.